Halo, Assalamualaikum Dokter Eka, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf tadi ada Iya, trouble secara teknis. iya, nggak apa-apa dokter. Berjumpa kembali dengan Serikat News Dok di sini dengan saya Ya, Margareta. ya Mbak Marita, apa kabar? Alhamdulillah, baik dok. Puasa lancar dok? Baik. Lancar, sudah mau selesai nih. Iya, Ngabuburit kita sekalian ya? iya kita ngabuburit bareng nih dok di sini dok. Sambil menunggu Iya, iya, iya. ngabuburit Iya. kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dok bersama Sobat Serikat News di sini. Boleh, boleh. Bagaimana dok dengan keseharian selama ya pandemi dan masuk masa bulan Ramadan ini apakah berjalan lancar atau ada hambatan-hambatan lain dok Ya, kesehariannya? alhamdulillah kalau aktivitas sih lancar ya, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Rumah sakit berjalan dengan baik, pasien-pasien yang umum, pasien-pasien yang bukan COVID gitu ya, sudah seperti biasa ya. Cuman memang efek dari sebelum COVID itu sudah kerasa ya. Pasien-pasien yang dulu takut kontrol, ya, kan saya kan dokter jantung dan penyakit dalam. Mungkin pasien-pasien itu dulu takut kontrol sehingga dia akan menyebabkan sekarang nih kondisinya jadi pada berat-berat gitu loh, yang gulanya tidak terkontrol, yang sakit Hmm, jantung yang failure jadi sesek lagi, yang iya. kena sumbatan jantung jadi kena nyeri dada lagi dan lain sebagainya. Jadi memang ini efek Hmm, yang sudah predicted gitu ya. Dulu ketika lagi heboh-hebohnya COVID itu ya orang nggak takut ke rumah sakit gitu. Sekarang jadi kambuh semua tuh, jadi yang makin parah semua sakit yang lain. Nah, mm-mm. kalau kasus COVID sih, kalau di tempat saya dan beberapa rumah sakit saya tanya teman sih, saat ini relatif ya stabil, tidak terlalu banyak ya, masih oke gitu ya. Cuman memang 2-3 hari terakhir kelihatannya ada sedikit peningkatan. Mudah-mudahan nggak terlalu mengkhawatirkan dengan peningkatannya ya, karena ini saya ngeliat cuma lokal saja ada beberapa peningkatan, tapi yang mudah-mudahan tidak seperti yang kita takutkan. Oh, oke, oke, oke. Nah, Dok, kita mau ngobrol sedikit nih, Dok. Kan ini Ya, dokter sebagai ketua tim pedoman dan protokol dari tim mitigasi PBID nih, Dok. ya, Kan kita sudah setahun mengalami COVID ya, Dok ya. Artinya kan ya, kita sudah memasuki babak baru gitu. Jadi masyarakat itu sudah harus mulai bisa beradaptasi dengan kehidupan normal atau biasa kita sebutnya new normal gitu kan, new ya, normal normal. life gitu. Kemana-mana harus memakai masker, nggak boleh nggak Ya, pakai masker gitu. ya. Nah, menurut pandangan dokter nih, berapa persen masyarakat yang telah berhasil beradaptasi dengan pola hidup baru di masa pandemi ini, dok? Karena Pertanyaannya kita sulit kalau ya. kita lihat kan masih banyak yang bandel juga tuh dok yang suka Betul. lepas gitu masih banyak. Menurut Itu pandangan dia, dokter bagaimana nih dok? pertanyaannya susah. Saya kalau tanya berapa persen agak sulit ya. Tetapi kalau saya lihat di beberapa tempat memang lumayan masyarakat sadar bahwa ini kehidupan kita saat ini adalah kehidupan dengan COVID gitu. Kehidupan di mana kita harus memakai masker kemana-mana, apalagi ke tempat umum. Di mana-mana kita harus menjaga 3M atau 5M kita seperti itu ya, terutama masker itu dan jaga jarak dan cuci tangan. Kalau saya lihat di Jakarta, Tangerang, ya beberapa tempat yang saya hadir gitu ya, itu mereka lumayan lah. Ya, saya bisa taruh angka 70-an% gitu loh. Tapi begitu nyingkir sedikit ke daerah ya, eh, ya seperti tidak pernah ada COVID gitu loh. Orang nggak pakai masker dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dikhawatirkan lagi adalah ya kerumunan-kerumunan sudah mulai ada, terutama di tempat-tempat publik ya, seperti mall, pasar, ya dan lain sebagainya. Nah ini perlu perlu jadi antisipasi kita, jangan sampai kita kecolongan lagi, kasusnya meningkat lagi, dan kita akan mengalami hal yang seperti beberapa waktu yang lalu lagi, apalagi kalau kita lihat India gitu ya, jangan sampailah seperti itu. Nah ya makanya sama-sama yuk kita 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 jalani kehidupan baru ini ya, mudah-mudahan sih ada akhirnya nih kehidupan baru ini, maksudnya ke depan tidak perlu pakai masker lagi, tapi untuk saat ini mau nggak mau ya kita harus menjalani kehidupan kita dengan protokol yang ketat ya, 3M atau 5M-nya harus kita jalani.
Oke, nah kalau kita lihat kasus baru-baru ini dok, yang lagi happening di semua media sosial membahas tentang kerumunan di Tanah Abang ya dok, saya sebut saja nih, karena kan Hmm. mau menjelang Lebaran juga masyarakat berbondong-bondong datang ke situ mereka berbelanja karena katanya tidak boleh mudik, tapi mereka tetap berbelanja di pasar tersebut ya dok. Nah, Ya, artinya kan ini masyarakat masih abai ya dok ya, artinya kan masih belum bisa beradaptasi dan mereka masih mengabaikan terhadap protokol-protokol. Padahal kalau kita ketahui setiap masuk ke mall atau ke mungkin pasar modern itu selalu pasti dicek suhu dulu. Selalu mungkin di pintu masuk tuh selalu security mengingatkan masker, lalu tolong memakai hand sanitizer, selalu seperti itu. Nah, menurut Dokter Eka nih, sebenarnya faktor utamanya tuh apa sih dok yang melatar belakangi mereka ini? Apa mereka sudah jenuh atau mereka pikir ah ya sudahlah aku sudah mengikuti 3M tapi toh juga pasti juga akan kena. Nah, apakah seperti itu, Dok? Menurut dokter bagaimana nih? ya banyak yang menjadi faktor penyebabnya masyarakat kelihatannya tidak peduli gitu ya. Betul sekali ada kejenuhan di kalangan masyarakat, kejenuhan bahwa udah 1 tahun lebih kehidupanku seperti ini, apalagi yang tuntutan ekonomi ya dan sebagainya gitu yang menyebabkan sudah ini daripada saya mati kelaparan gitu ya, oke saya jualan atau ini Lebaran tahun lalu kita sudah betul-betul tidak ngapa-ngapain, saya pengen Lebaran kali ini ada hal yang berbeda, baju baru dan segala macam dan lain sebagainya. Jadi faktor kejenuhan itu merupakan faktor yang dominan mungkin saat ini. Yang kedua mungkin melihat tren kasus yang menurun gitu ya. Jadi oh ini sudah aman nih, sudah menuju landai nih, sudah tidak ada COVID lagi nih. COVID cuma ada di rumah sakit nih dan lain sebagainya. Jadi anggapan-anggapan itu yang menyebabkan masyarakat jadi abai. Yang ketiga adalah rasa aman karena sudah divaksin. Ya, ini apa ya? Betul, vaksin itu sebagai upaya kita mencapai herd immunity, di mana dengan herd immunity maka kita akan mendapatkan kekebalan imunitas, virus akan tertekan dan mudah-mudahan tercapai COVID-19 endgame gitu ya, selesai gitu ya. Tapi ini dalam proses. Dan kedua, masalah vaksin ini belum tentu menjadi perlindungan utama bagi kita ya, karena betul dengan divaksin kita bisa tercegah jangan sampai kita kena gitu ya, tetapi utamanya adalah dengan vaksin kalaupun terkena kita tidak menjadi berat gitu kan, tapi kita tidak tahu bahwa atau masyarakat jadi abai karena merasa oh sudah ya udah vaksin jadi aman. Nah ini informasi yang memang harus diluruskan bahwa kita tidak aman, tetapi kita memang terproteksi walaupun bisa jadi berat juga, walaupun kemungkinan besar jadi berat akan jauh lebih sedikit. Nah, tetapi kalau kita kena membawa virus, jangan lupa kita bisa membawa itu virus walaupun kita vaksin, kita aman, kita gejala ringan, kita bisa bawa itu ke rumah kita bisa nularin kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada orang-orang yang kita sayangi. Dan ini kan kita tidak mau seperti itu. Jadi itu 3 hal yang menyebabkan sepertinya orang abai, terutama di pasar Tanah Abang, dan saya rasa tidak hanya di pasar Tanah Abang, di pasar-pasar lain juga sekarang seperti itu ramai ya. Mungkin pakai masker iya, tapi pasti maskernya kadang-kadang di dagu ya, kalau mau ngomong ditarik gitu dan lain sebagainya. Belum lagi kepadatannya dan lain sebagainya. Yang keempat ya mungkin perhatian dari pemerintah ya, baik pemerintah lokal, pemerintah pusat dan otoriti di pasarnya ya, tadi yang Mbak Margaret sebutkan bahwa ada masalah security-nya dan segala macam, itu perlu ditegakkan lagi, karena saya lihat di beberapa tempat kadang-kadang cuman seperti formalitas aja gitu, asal ada aja tempel-tempel, nggak tahu nyala apa enggak itu alatnya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah informasi kepada masyarakat, harus dibombardir informasi kepada masyarakat, jangan sampai abai terhadap protokol 5M ya. Sama-sama kita harus sama-sama melawan COVID-19 ini. Jangan sampai kita menganggap ini adalah hal yang biasa dan menyebabkan kasusnya meningkat lagi. Mungkin yang terakhir, tadi keempat ya, kelima, ya tadi ada pandangan-pandangan bahwa COVID ini adalah konspirasi dan lain sebagainya. Walaupun kalau saya rasa itu tidak terlalu banyak, tetapi ya ada gitu orang-orang yang beranggapan seperti itu dan berupaya untuk menyebarkan kondisi-kondisi hoax seperti itu. Itu Mbak. Oke dok.
Nah, terkait tentang pandangan konspirasi ini ya dok ya, padahal kan kita tahu ya kalau kita melihat sejarahnya beberapa dari ya berapa ratus tahun yang lalu, ini kan katanya seperti apa ya masa 100 tahunan ya dok ya. Nah, Ya, menurut dokter sendiri kalau terkait itu bagaimana? Karena ada beberapa di media sosial itu yang mereka mengcounter tentang pandangan konspirasi ini. Kan ada beberapa mungkin komunitas yang beranggapan bahwa COVID ini konspirasi, tapi ada yang mereka percaya bahwa kalau kita melihat dari sejarah kesehatan dunia, ini tuh kayak kayak masa 100 tahun gitu loh, Dok. Menurut dokter ya, bagaimana, Dok? memang betul ada yang namanya Spain flu dulu, pandemi juga, Oke. pandemi Spain flu itu tahun 1918 sampai 1919, 2 tahun, hampir 2 tahun berjalan seperti itu. Dan kalau dihitung ya 100 tahun gitu ya. Tapi kita nggak main cocologi lah. Ini 100 tahun, 100 apa siklus 100 tahunan, nanti 100 tahun lagi akan ada lagi. Mungkin iya bisa seperti itu cocoknya gitu ya. Tapi kalau saya sih melihatnya ini bagian dari sejarah ya, karena ini pandemi betul Spain flu, tapi ada kondisi-kondisi wabah lain yang korbannya juga banyak. Itu ada wabah pes, wabah dan lain sebagainya yang terjadi terus, apalagi setelah Perang Dunia Kedua waktu itu banyak orang beberapa wabah termasuk polio dan segala macam yang kita perangi dengan adanya vaksinasi, kita berantas dan pada akhir-akhirnya kita jarang menemukan itu. Itu ada terjadi dan sepanjang tahun itu ada. Karena virus ini adalah satu makhluk antara hidup dan mati. Sebenarnya virus ini apa ya? Makhluk yang diciptakan Tuhan gitu ya, yang memang bisa bermutasi, bisa berubah karena dia mainannya dengan genetik, ya. Dia menggunakan genetiknya dan menggunakan sel tubuh untuk bereplikasi sehingga dia bisa namanya bermutasi. Nah, mutasi inilah yang menjadikan bisa dia merubah bentuk dan bisa menjadi pandemi seperti itu. Jadi kalau saya sih tidak terlalu setuju bahwa ini ada 100 tahunan, bahkan nanti 100 tahun lagi ada, tidak. Tetapi memang betul ada sejarahnya. Ada Spain flu yang pandemi dan korbannya waktu itu panjang, banyak di seluruh dunia ada. Dan ini menjadi sejarah karena waktu itu adalah ketika globalisasi belum besar ya, jadi orang tidak traveling banyak. Jadi orang kalau misalnya pergi ke Bali atau ke Eropa gitu harus naik kapal laut kan, waktu itu tidak ada pesawat seperti itu. Jadi mobilisasi tidak terlalu banyak, artinya apa, penyebaran tidak terlalu cepat saat itu. Tetapi saat itu teknologi juga belum terlalu tinggi, teknologi kedokteran dalam hal ini pengobatan, makanya memakan waktu sampai 2 tahun untuk penyelesaian, dan ada 4 gelombang, fourth wave, yang paling paling besar adalah second wave yang waktu itu sampai memakan korban sampai 50-an juta orang seperti itu. Nah, ini harus kita belajar, dan ini bukan rekayasa. Ya kalau orang-orang ini mengatakan bahwa ini rekayasa tahun 1920, siapa sih yang buat gitu. Dan mungkin belum terikut sejarah tahun 1800, 1700 ada beberapa wabah yang memang menyebabkan kematian banyak di Eropa, ya ada yang Black Death sebutnya dan lain sebagainya. Itu ada gitu kejadiannya. Tapi ya kalau disebut 100 tahunan itu ya agak nggak setuju saya. Tapi kita harus belajar bahwa itu ada seperti itu. Oke dok. Lalu berikutnya adalah terkait tentang rasa aman sesudah divaksin nih dok. Termasuk sama perhatian dari pemerintah lokal dan pusat. Nah, hari ini pun juga ada berita bahwa sekitar 4.000 orang itu mulai mudik nih dok. Mulai membanjiri stasiun-stasiun sebelum tanggal 6 pemberlakuan larangan mudik tanggal 6 Mei itu diberlakukan. Nah, dari tim mitigasi PBID sendiri bagaimana dok? Apakah sudah koordinasi dengan pemerintah lokal ataupun pusat dalam hal sosialisasi untuk kepada si para earlier mudik ini, mudikers nih ya dok ya? Karena mereka mungkin ya kangen sama kampung halaman, kangen keluarga gitu. Jadi kayak mengabaikan yang ya itu tadi yang protokol-protokol kesehatan dan mereka buru-buru pengen pulang. Padahal kita nggak tahu nih ya dok ya, ketika kita di kereta atau kita mungkin di bis, kita membawa virus dari mana, kena dengan siapa kan kita nggak pernah tahu tuh dok. Nah, monggo dok tanggapannya untuk hal ini dok. Ya, jadi memang ini pelik ya kita hadapi ya. Saya ngeliat contohnya India ya. India ini sekarang sedang mengalami second wave yang sangat luar biasa kondisinya.
dan itu dihadapi ketika terjadi pelonggaran ya dari pemerintah, pelonggaran, dan masyarakatnya juga menganggap kita sudah aman, dan itu disertai dengan karena ada beberapa peristiwa upacara keagamaan saat itu di sana ya, yang apa di Sungai Gangga itu. Mirip di sini. Sekarang kita sedang menghadapi Lebaran ya, Lebaran juga acara keagamaan, dan sebenarnya Lebarannya nggak salah gitu loh, tapi mudiknya, budaya mudiknya ini yang saat yang bersamaan mau ketemu keluarga. Nah masalahnya virus ini yang bawa kan kita, yang apa manusia gitu, bukan dia terbang ke daerah. Nah ini yang harus dihindari, jangan sampai berpindah virus dari Jakarta dibawa ke kampung halaman. Kita sayang sama keluarga kita di kampung halaman, jangan sampai kita bawa. Jadi kalau menurut saya ke masyarakat jangan mudik dulu, gitu ya, jangan mudik dulu. Nah, tapi kalau ditanya koordinasi ID ya, kita selalu berkoordinasi ya. Kita ID masuk di tim Satgas, ada juga di tim pakarnya Satgas, terus di beberapa pemerintah daerah, dan ini juga ya juga bekerja sama bahwa memang kita tegas bahwa mudik ini jangan. Waktu dulu ada wacana-wacana mudik boleh segala macam, kita udah tegas dari awal bahwa mudik jangan, ya, jangan boleh. Dan alhamdulillah pemerintah mendengarkan dan kemudian memberikan batasan tidak boleh mudik tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu. Nah, tinggal penerapannya. Penerapannya saya sih lihat terlihat pemerintah pusat, daerah ya, baik di Jakarta atau kota-kota besar dengan daerah-daerah mempunyai itikat untuk bisa atau rencana untuk bisa menyekat, jangan sampai ada mobilisasi massa ya dari satu tempat ke tempat lain. Tapi memang ya tadi berkaitan dengan apa anggapan bahwa mudik COVID ini konspirasi, yang tadi sama dengan masalah dengan Tanah Abang dan kejenuhan dan lain sebagainya, menyebabkan ya nyari akal, pokoknya pulang kampung ya, pokoknya pulang kampung, pokoknya mudik, pokoknya harus ketemu keluarga dan lain sebagainya. Kata pokoknya ini yang menjadi masalah. Jadi kalau menurut saya sih kita usahakan semaksimal mungkin. Yang paling mudah sebenarnya pemerintah lokal. Jadi di daerah, di desa-desa gitu ya, harusnya punya ketahanan. Maksudnya gini, kamu datang ke kampung saya gitu ya, ke kampung kita gitu ya, pada saat mudik ya sebaiknya jangan gitu, silakan pulang gitu. Tapi kalau dicegatin di jalan ya kayak apa main kucing-kucingan jadinya, nanti jalur utama ditutup, jalur tikus ditutup, nanti ada yang cari jalur segala macam dan lain segala macam ya, dan trik-trik segala macam ya, dan malah ya nggak efektif, walaupun secara garis besar kita bisa atasi itu, mencegah itu supaya orang tidak mobilisasi. Tapi dengan mobilisasi yang tadi 4.000 orang sudah jalan, ini yang mengerikan juga gitu ya, mengerikan juga karena ya memang ditepati waktunya 6 Mei, tapi orang sudah jalan dari weekend ini ya, kelihatannya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sangat mengkhawatirkan, harus ada kerjasama antar semua pemerintah. Ini kekuatan pemerintah yang harus betul-betul diuji, baik pusat, daerah ya, dan juga ya koordinasi dari semua elemen masyarakat, seperti itu. Iya dok, karena kita tahu masyarakat kita itu juga akalnya banyak ya dok ya, kalau kita boleh katakan ya. Sudah ditutup jalur utama, mereka coba jalur tikus sudah ditutup, nanti mereka akan coba cara lain lagi. Jadi kayaknya seribu akal gitu. Dilema juga nih. Kalau kita mau bertindak tegas, nanti dibilang pelanggaran begitu kan, jadi serba salah juga ya. Iya. Kalau gitu. Jadi ya memang orang Indonesia banyak akal, setuju saya sekali, dan mereka akan berusaha menemukan cara untuk bisa mudik, dan itu gampang banget karena jalan tuh bisa dari mana saja dan cara tuh bisa macam-macam gitu ya. Yang paling penting adalah ya terus digembar-gemborkan di media dimanapun bahwa ya kalaupun nanti ternyata sudah keburu ke kampung halaman gitu ya, ya di kampung halaman itu kita harus jaga ketahanannya ya. Contohnya di kampung saya ya, di Ciamis, Jawa Barat sana, itu udah jelas dibuat ketahanan, tidak boleh orang yang datang dari Jakarta itu harus terpisah, dan kalau mau ke masjid ditempatkan di luar gitu, tidak boleh masuk ke dalam ruang masjidnya gitu. Jadi punya protokol sendiri di lingkungan kecil kampung. Jadi kalau menurut saya sih itu yang paling efektif gitu. Betul, saya bukan bukan menganggap bahwa yang menyekat tadi di jalur utama tikus itu salah.
justru juga diperbaiki, dibuat. Tapi pasti yang lolos ada aja. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba ada di kampung aja lewat mana tuh bisa aja gitu kan, kita nggak tahu. Nah, di Betul, betul. kampungnya yang harus punya ketahanan ya. Apakah harus pakai masker? Apakah tadi diisolasi dulu atau gimana segala macam tuh harus punya taktik dan strateginya di situ. Tapi ya tadi sekali kekuatan pemerintah lokalnya yang harus penting bisa berjalan seperti itu, Pak. Oke. Artinya pemerintah lokal harus berjalan, harus tegas, dan termasuk peran dari perangkat desanya juga harus lebih tegas ya, Dok ya. Betul, betul. Perangkat desa dan Kuncinya di masyarakat situ ya, Dok. semua. Prinsipnya di situ. Karena tadi ada aja lah akalnya lolos pasti aja, nyampe aja di kampung. Gimana caranya juga. Terlalu ini, Dok, apa namanya, terlalu kreatif masyarakat kita, Dok. Betul Akalnya sekali. banyak. Akalnya banyak.